Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya seorang investor bisa bandingin perusahaan raksasa kayak Shell dari Belanda sama ExxonMobil dari Amerika? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bahasa universal di balik semua angka itu, standar akuntansi global. Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari kenapa sih dunia bisnis butuh banget satu bahasa yang sama? Terus kita lihat tujuannya apa. Kita juga bakal kenalan sama arsitek di baliknya, lihat tantangan-tantangan berat yang mereka hadapi, dan terakhir kita intip sedikit masa depannya bakal kayak gimana. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebenarnya masalah apa sih yang coba dipecahkan oleh semua aturan yang kelihatannya rumit ini? Coba deh bayangin, Anda seorang investor. Membandingkan dua perusahaan ini tanpa standar yang sama, itu ibarat nonton pertandingan sepak bola lawan basket. Siapa yang menang? Ya bingung kan nentuinnya? Nah, ini dia dilema utamanya. Dan lihat deh peta persaingannya. Bisnis itu sekarang udah nggak kenal batas negara lagi. Ada perusahaan dari Belanda, Amerika, Tiongkok, Jepang, semuanya ada di panggung yang sama, bertarung buat dapetin modal dan kepercayaan kita semua. Ini bukan lagi pilihan, tapi emang udah realitas global. Pasar keuangan kita juga nggak kalah global. Triliunan dolar itu pindah tangan tiap hari, melintasi perbatasan. Bursa-bursa besar kayak di New York sama London itu udah jadi rumah buat banyak banget perusahaan asing. Artinya apa? Bisa jadi uang yang Anda investasikan itu ada di perusahaan yang laporannya dibuat pakai aturan yang beda banget sama yang biasa kita lihat. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Tanpa kamus keuangan yang seragam, investor itu kayak terbang buta. Keputusan yang harusnya berdasarkan data yang kuat malah jadi kayak judi yang penuh resiko. Dan inilah tujuan akhirnya. Kalau laporan keuangannya jelas, konsisten, dan bisa dipercaya, maka modal atau uang investasi bisa mengalir ke perusahaan yang paling efisien dan paling inovatif. Nggak peduli mereka ada di negara mana. Ini bagus buat investor dan pastinya bagus buat ekonomi dunia. Oke, setelah kita paham kenapanya, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih tujuan dari laporan keuangan itu? Pada dasarnya ya, akuntansi itu bisa dibilang kayak rapornya sebuah perusahaan. Proses ini mengukur gimana kinerjanya, terus mengomunikasikan hasilnya dengan jelas ke semua orang yang butuh, mulai dari investor sampai karyawannya sendiri. Jadi, tujuannya bukan sekedar numpuk-numpuk angka. Buat investor dan pemberi pinjaman, laporan ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan paling penting. Perusahaan ini beneran bisa cetak duit nggak? Dan manajemennya bisa dipercaya nggak buat ngelola aset perusahaan? Pertanyaan berikutnya, siapa wasit di permainan global ini? Siapa sih yang bikin aturan mainnya? Ada dua pemain utama di sini. Pertama, IASB. Anggap aja mereka ini tim penulis yang nyusun standar yang namanya IFRS. Kedua, ada IOCO. Nah, ini kayak aliansi para polisinya pasar modal dari seluruh dunia yang dukung standar itu dipakai. Simpelnya, yang satu bikin aturan, yang satu lagi bantu mastiin aturannya ditaati. Nah, yang menarik tuh strukturnya. Coba lihat, ISB ini sengaja dibikin independen dan diawasi oleh sebuah yayasan. Kenapa? Tujuannya buat melindungi mereka dari tekanan politik atau kepentingan bisnis, biar standar yang dibuat itu benar-benar objektif. Mereka juga nggak kerja sendiri. Ada banyak dewan penasehat yang ngasih masukan biar aturannya masuk akal di dunia nyata. Bikin satu set aturan buat seluruh dunia itu kedengarannya bagus banget tahu. Tapi kenyataannya perjalanannya tuh penuh dengan rintangan yang super kompleks. Proses bikin standarnya sendiri itu sangat hati-hati dan transparan loh. Ini bukan keputusan segelintir orang di ruang tertutup. Ada riset yang mendalam, ada sesi dengar pendapat publik di mana semua orang boleh kasih masukan. Dan ada beberapa draft sebelum akhirnya jadi standar final. Tujuannya ya biar semua sudut pandang itu dipertimbangkan. Tapi jangan salah, proses yang ideal ini nggak terjadi di Menara Gading. Di dunia nyata, banyak banget kekuatan besar dari luar yang terus-terusan coba mempengaruhi proses ini. Ya, kita lagi ngomongin soal lobby. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget medan pertempurannya. Ada pemerintah yang pengen ekonominya kelihatan bagus. Ada perusahaan yang pengen laporannya kelihatan kinclong. Dan ada komunitas keuangan dengan agendanya sendiri. Semuanya ini melobi IASB supaya aturannya sedikit bengkok sesuai keinginan mereka. Contoh paling jelasnya, waktu krisis keuangan 2008. Saking paniknya,
para pemimpin politik sampai secara terbuka menekan ISB buat mengubah aturan penilaian aset saat itu juga. Ini bukti nyata kalau proses teknis ini bisa jadi sangat-sangat politis. Selain politik, tantangannya banyak. Ada yang namanya kesenjangan harapan. Publik seringkali berharap akuntan bisa mencegah semua kebangkrutan, padahal kan nggak mungkin. Terus, gimana caranya ngukur nilai sesuatu yang nggak kelihatan, kayak reputasi merek? Dan yang paling berat, ada tekanan etis terus-menerus supaya laporan keuangan kelihatan lebih bagus dari aslinya. Walaupun tantangannya seabrek, arah pergerakan dunia itu udah jelas. Kita semua bergerak menuju satu set standar akuntansi global. Faktanya, dukungannya itu luar biasa. Sebuah survei besar menunjukkan 95% pelaku pasar setuju kalau tujuan akhirnya adalah satu set standar tunggal. Kenapa? Ya karena semua orang sadar, di pasar global yang kayak sekarang, punya banyak aturan berbeda itu cuma bikin pusing dan mahal. Tapi ada satu rintangan besar yang masih ada, beda filosofi. Di satu sisi ada IFRS yang internasional yang basisnya prinsip. Dia ngasih panduan umum dan percaya sama penilaian profesional. Di sisi lain ada sistem Amerika, GAAP, yang basisnya aturan, detail banget. Ibaratnya gini, IFRS itu semangat hukumnya, sementara GAAP itu bunyi hukumnya yang harus diikuti kata per kata. Nah, karena itulah ada misi besar yang sampai sekarang masih terus berjalan, namanya konvergensi. Tujuannya adalah menjembatani perbedaan-perbedaan ini, supaya suatu hari nanti kita punya satu bahasa keuangan yang benar-benar universal. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk dipikirkan. Seiring dunia keuangan yang jadi makin rumit, dengan adanya aset digital, isu lingkungan, dan lain-lain, apakah satu set aturan saja bakal cukup untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi semua orang? Termasuk kita.